Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira N dengan NIM A1112430. Saya dari kelas A semester 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video tugas UAS dari mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan 5 kurikulum terakhir yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999, mulai berlaku 1994. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984, tetapi dinilai terlalu padat muatan materi sehingga muncullah kritik yang menyebabkan dikeluarkannya suplemen pada tahun 1999. Kurikulum ini menggunakan pendekatan tujuan pembelajaran yang lebih rinci, dan kemudian dikritik karena membuat guru terlalu sibuk menulis rincian yang harus dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran kurikulum ini. Dan terus juga ini kurikulum diperkenalkan pada mata pelajaran pendidikan sejarah, bagaimana perjuangan bangsa PSBB. Yang kedua ada kurikulum berbasis KBK atau diperkenalkan sebagai kurikulum 2004. Terus kurikulum ini menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Evaluasi ini tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran. Terus kurikulum ini atau disebut KBK didasarkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi dalam standar isi yang terstruktur. Terus yang kemudian disempurnakan menjadi KTSP pada tahun 2006. Yang ketiga ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP, diterapkan pada 2006. KTSP ini memberikan otonomi yang lebih besar pada sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi daerah atau sekolah masing-masing. Terus standar isi dan kompetensi dasar ditetapkan secara nasional, namun silabus dan rencana pelaksanaannya pembelajaran atau RPP dikembangkan oleh guru di masing-masing satuan pendidikan tersebut. Keempat ada kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13, mulai berlaku 2013. Ini kurikulum ini menekankan pada pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan, dan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Terus pembelajarannya ini bersifat tematik, terpadu untuk jenjang SD dengan penilaian otentik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Materi pembelajaran ini cenderung padat yang dilakukan oleh K13 ini. Nah, yang terakhir itu atau yang kelima ada kurikulum Merdeka, diluncurkan pada 2022. Implementasi ini bertahap. Terus kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel, sederhana, dan mendalam dengan fokus pada materi esensial serta pengembangan karakter melalui proyek suatu profil pembelajaran Pancasila atau dikatakan P5. Terus guru diberikan otonomi lebih besar dalam mengembangkan kurikulum ini, tingkat satuan pendidikan, dan menyelesaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Terus pembelajaran
diferensiasi. Pencapaian pembelajaran dihitung per fase bukan per tahun. Terus saat ini kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 ini masih digunakan secara bersamaan dengan satuan pendidikan memiliki opsi untuk memilih hingga kurikulum ini menjadi kurikulum nasional tunggal di mana masa mendatang. Nah, itu tadi perkembangan 5 kurikulum terakhir yang digunakan di Indonesia. Jika ada kesalahan kata dan kurang sempurna mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.